Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Onkologi Anak Indonesia beserta seluruh jajarannya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, para Bapak Ibu yang hadir dalam webinar ini dan semua sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih dalam lindungannya, terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya, khususnya COVID ini, dan juga kita bisa diangkat dari kanker, ya, terutama adalah anak-anak kita. Nah, saya mendapat topik mengenai masalah hubungan antara anak eh, yang menderita kanker, orang tuanya, dan dokter. Nah, saya mulai dengan pengaruh sosial budaya dalam pengobatan kanker anak di Indonesia. Karena kita tahu bahwa sosial budaya di kita itu sangat kuat. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini ada filosofi dasar yang saya ambil dari mana-mana, yaitu bahwa filosofi dasar pertama yaitu tradisi budaya orang Indonesia itu biasanya hidup dalam keluarga besar, ya, extended family, ya. Masih lah, walaupun ada sebagian yang sudah misah-misah, tapi umumnya masih di mana-mana, tidak badang dari sukunya mana, ya. Nah, motonya adalah kebersamaan. Jadi segala sesuatu itu sama-sama, ya. Eh, Pokoknya eh, kalau orang Jawa itu apa tuh? Angger mangan orang mangan angger bareng-bareng gitu. Terus berikutnya filosofi dasar yang kedua adalah, nah, kondisi tersebut membuat hubungan antar keluarga itu menjadi lebih kuat, ya. Ini masih. Sehingga beberapa masalah yang timbul dalam keluarga, apakah itu sosial, kesehatan, finansial, biasanya akan didiskusikan dan diselesaikan bersama dan tidak jarang diputuskan oleh sesepuh. Ya, jadi sesepuh masih punya pengaruh yang kuat di situ, atau kakek, nenek, atau salah satu. Ya, jadi ini yang membuat kompak dari keluarga tersebut. Lanjut. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita punya pasien apa saja, termasuk juga pasien kanker, maka yang akan terlibat di dalam masalah pasien itu adalah nomor satu tentu orang tua. Yang kedua adalah kakek atau nenek, ya. Dan yang ketiga saudara orang tua. Karena biasanya khususnya pada penyakit kanker, orang tua itu kadang-kadang sudah kehilangan akal, ya. Bagaimana dia menghadapi, bagaimana dia menerima informasi dan sebagainya, sehingga ngajaklah kakek atau nenek atau saudaranya, ya, untuk bersama-sama mendengarkan penjelasan informasi dari dokter mengenai sakit anaknya. Lanjut. Nah, jadi sebetulnya itu suatu lingkaran. Pasien orang tua, saudara orang tua dan kakek ini jadi suatu lingkaran yang kuat yang pengaruhnya cukup besar untuk pasien, baik dari segi memberikan informasi, menerima informasi, kemudian kehidupan sosial, finansial dan sebagainya itu akan dibicarakan bersama-sama dan biasanya masih sangat kuat hubungan tersebut. Dan kadang-kadang ada kalanya bahwa si kakek atau nenek itu mengatakan memutuskan sesuatu yang kadang-kadang tidak begitu sesuai dengan apa yang dipikirkan atau diharapkan orang tua. Tapi ya itulah kenyataannya yang sampai saat ini masih bisa kita temukan. Lanjut. Nah, mengapa pengaruh kuat kakek dan nenek, apalagi kalau mereka itu secara finansial kuat dan kedudukannya cukup tinggi, ya, maka pengaruhnya itu terasa sekali dalam memberikan dukungan sosial dan finansial. Kemudian apabila kalau orang tuanya sendiri sibuk dan sebagainya, maka kakek nenek itu bertindak sebagai orang tuanya, ya.
Di samping itu juga sebagian dari anak-anak itu menerima atau mendapatkan edukasi pendidikan yang diakui oleh dibantu oleh kakek dan neneknya, ya. Apalagi sekarang kan banyak orang tua yang bekerja segala macam, sehingga apa boleh buat, maka anak-anaknya akan diserahkan kepada kakek neneknya untuk diperhatikan lebih lanjut. Terus, lanjut. Nah, sekarang menghadapi keluarga dengan anggota yang sakit kanker itu memang harus hati-hati. Tapi sudah sampaikan oleh Dokter Endang sebagai pembuka, yang perlu adalah komunikasi, kemudian berikan informasi, kemudian edukasi. Mana yang dulu itu terserah, boleh di mana-mana. Tetapi yang penting adalah komunikasi dulu. Kalau menurut saya, ya, komunikasi baru kita memberikan informasi, kemudian edukasi. Tapi ini boleh tergantung dari kondisinya. Makanya di sini berdasarkan pendidikan, status sosial dan budaya atau kultur, karena beda-beda. Ya, jadi kita tidak bisa memberikan sama semua. Nah, ini adalah ilmu tersendiri. Nah, mungkin dari Prof. Jen akan memberitahukan ilmunya bagaimana tuh. Bagaimana kita bisa mendekati sesuatu keluarga yang berasal dari kultur atau etnis yang berbeda atau suku yang berbeda. Lanjut. Nah, sekarang kalau kita sudah menghadapi, saya nggak berlutut, tapi langsung aja supaya lebih cepat. Nah, informasi yang perlu diberikan kepada orang tua yang anaknya menderita penyakit itu memang harus bertahap, ya, harus pelan-pelan, ya, memberikan waktu lama, kadang-kadang besoknya dan sebagainya. Nah, tentu kalau kita sudah menghadapi seorang anak yang diduga menderita penyakit, misalnya dari orang tuanya yang datang, atau rujukan dari sejawat lain, rumah sakit lain, sebagainya, maka nomor satu, kita akan memberitahukan mengenai kemungkinan penyakitnya apa, ya. Kemudian setelah itu kita untuk memastikan penyakitnya, si pasien harus menjalani prosedur diagnostik, ya. Nah, setelah itu kita bisa langsung memberikan rencana pengobatan, ya. Artinya ini tahapannya, ya. Kemudian komplikasi pengobatan seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Endang. Kemudian prognosis dan perawatan selanjutnya. Itu adalah paliatif dan atau terminal, ya. Nah, ini di sini biasanya kalau prognosis itu ada yang satu keluar dari situ, yaitu apabila dia ternyata bisa disembuhkan, ya. Memang untuk sembuh itu memerlukan waktu dan tidak bisa 1 tahun 2 tahun, tapi lebih dari itu, ya. Lanjut. Nah, sekarang ini yang perlu kita bahas sebetulnya, hak anak, ya. Bagaimana atau bila mana seorang anak yang menderita kanker boleh mengetahui mengenai penyakitnya dan rencana pengobatannya, ya. Di dalam buku-buku dulu selalu ada. Dan itu apabila dia sudah ada beberapa negara itu anaknya sudah 16 tahun, 17 sudah pisah dari orang tuanya. Jadi mereka sudah punya hak untuk hidup sendiri. Nah, kalau begitu berarti kalau seumur itu dia menderita kanker, dia sudah harus tahu, udah boleh tahu mengenai penyakitnya dan rencana pengobatannya apa. Akan tetapi di kita beda. Bedanya begini, 10 tahun, kadang-kadang anak itu tahu. Sekarang anak-anak pintar, dia bisa buka Google dan segala macam info mengenai, kalau dia sudah dengar saya ini sakitnya begitu, dia buka, ya, dia tahu. Nah, sekarang sebagai orang tua dan kita sebagai dokter, haknya anak itu sebenarnya sampai di mana sih kita boleh memberitahu? Karena sering kali saya mau waktu anak menanyakan kepada saya itu sakitnya apa sih, Dok? Saya nggak bisa menjawab langsung, tapi saya tanya dulu kepada orang tuanya, dan orang tuanya
hampir semuanya mengatakan, "Dok, nggak usah dikasih tahu, Dok. Biar saya yang akan memberitahu." Tetapi sampai diobati, orang tuanya juga tidak tega memberitahunya, ya. Dan di sini sebetulnya akan kita lebih bahas lebih lanjut. Bagaimana sih, kapan seorang anak itu boleh mengetahui sakitnya, khususnya kanker ini, ya. Lanjut. Nah, kemudian kita meneruskan ke prosedur diagnostik. Ini harus pelan-pelan diberitahukan. Karena prosedur diagnostik untuk penyakit kanker itu tidak mudah dan tidak sederhana, kemudian juga sering menyakitkan. Beberapa hal yang seperti tindakan seperti perlu diberikan alasannya, ya, caranya dan sebagainya. Misalnya pemeriksaan laboratorium itu yang sederhana, tapi ini pun kadang-kadang akan memberikan masalah yang besar bagi keluarga, terutama orang tua, yaitu aspirasi sumsum tulang, kemudian biopsi itu biopsi dari tumor, ya, aspirasi boleh, operasi boleh. Kemudian ada fungsi lumbal dan sebagainya. Kita harus alasannya apa diperiksa ini, ya, untuk apa dan sebagainya. Dan di dalam perjalanannya nanti ada beberapa pemeriksaan yang akan kita ulang untuk memantau bagaimana perkembangan pengobatan yang sudah kita berikan, ya. Dan juga mengenai pencitraan, USG, konsul dan sebagainya, karena pemeriksaan ini memang biayanya juga mahal, ya, dan memang kadang-kadang sangat perlu kita lakukan untuk melihat kondisi bagaimana sih kankernya itu, apa masih di satu tempat, apa sudah menyebar kemana-mana. Kita perlu pemeriksaan seperti ini, pencitraan, ya. Lanjut. Tolong lanjut, ya. Terus yang selanjutnya, bahwa tidak jarang orang tua itu minta waktu mendiskusikan dengan keluarga inti mengenai prosedur, ya. Ya, itulah tadi yang saya katakan tadi. Jadi dia harus berkomunikasi dulu, meminta pendapat, ya, dari keluarga besar, ya. Keluarga besar itu di sini keluarga mengenai prosedur diagnostik yang dilakukan. Kadang-kadang juga kalau kita beruntung, mereka sudah datang waktu kita memberikan informasi. Kalau tidak juga kadang-kadang, enggak, Dok, tunggu beberapa hari ya, saya akan berdiskusi dulu dengan keluarga. Ya, jadi ini pun harus kita terima dengan baik-baik, ya. Jangan dimarahin, jangan bilang ini cepetan, ini kan namanya kanker, bukan, nggak usah begitu, ya. Jadi kita pelan-pelan memberitahu bagaimana itu, tapi kita minta jangan terlalu lama karena prosedur ini harus segera dilakukan supaya bisa mengetahui penyakitnya lebih cepat, ya. Nah, di dalam memberikan penjelasan ini, itu pendekatannya berbeda, ya. Ada yang pendidikannya tinggi, cepat mengerti, apa yang pendidikannya tidak terlalu cepat, apalagi kalau yang sama sekali maaf pendidikannya atau sosial ekonominya tidak terlalu bagus gitu, memerlukan pendekatan lebih sederhana, ya. Jadi kita tidak boleh apa-apa itu kita sederhanakan aja cara menyampaikannya, misalnya, ya. Oleh karena itu kadang-kadang kalau kita sama ratakan, ada beberapa keluarga yang tidak mengerti. Jadi sampai terakhir itu waktu diperiksa dan dilakukan prosedur itu, loh kok saya nggak dikasih tahu, ya. Padahal sudah diberitahu, cuma cara memberikannya itu terlalu canggih. Itulah kita harus selalu menyesuaikan dengan kondisi tiap-tiap keluarga. Ya. Lanjut. Oke. Nah, kemudian setelah selesai, saya cepat aja. Setelah tadi diagnosis, ya. Setelah diagnosis sudah tegakkan, kaki memberikan penjelasan lagi, informasi lagi, ya. Yaitu baru kita ketahui jenis kankernya apa, tumornya apa. Kemudian
sudah sampai mana, ya. Oh ini masih masih di ginjal Bu, atau Pak, oh ini sudah ada penyebaran ke hati, ini sudah ada penyebaran ke paru-paru dan sebagainya. Itu disitulah kita berikan keterlibatan organ tertentu. Nah, oleh karena itu ini menyangkut rencana pengobatannya, ya. Nah, rencana pengobatan itu kan kalau kanker macam-macam, ada kombinasi, ada yang sendiri. Misalnya saja, kalau namanya leukemia, itu nggak ada operasi pembedahan, nggak ada, tetapi kemoterapi, ya, berdasarkan protokol tertentu, dan mungkin ditambah radioterapi, misalnya pada kepala dan sebagainya, ya. Tetapi kalau kankernya jenisnya kanker padat di dalam, biasanya si tumor itu diangkat, ya, kankernya diangkat. Nah, diangkat ini ada macam-macam. Bisa langsung dinilai, kemudian diangkat, kemudian diberi pengobatan. Atau misalnya kemoterapi atau radioterapi jalan duluan. Nah, maksudnya apa? Supaya lebih kecil. Kalau kankernya lebih kecil, bisa diambil, mungkin bisa diambil seluruhnya. Jadi sesudah itu pengobatan dilanjutkan dengan radioterapi atau kemoterapi. Kita sebut biasanya awalnya itu neoadjuvan, kalau sesudah tindakan operasi biasanya adalah adjuvan biasa saja. Ya. Lanjut. Oke. Nah, kita lanjut langsung aja kepada rencana pengobatan. Ya. Nah, biasanya kita memberikan penjelasan demikian. Pasien itu harus dirawat beberapa waktu tergantung pada protokol pengobatan. Ya. Nah, ini disinilah biasanya orang tua yang harus disiapkan, ya, karena kadang-kadang banyak hal yang dipertimbangkan oleh orang tua sehingga kadang-kadang juga tidak segera bisa menerima bahwa keluarganya atau anaknya harus segera dirawat dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian apa namanya? Ini juga harus dijelaskan begini. Misalnya dia perlu perawatan dan dalam perawatan perlu tindakan operasi. Nah, ini yang kadang-kadang masih banyak kendalanya. Artinya begini, pas dijadwalkan operasi, tapi harus menunggu. Ya, menunggu karena banyak antrian untuk operasi dan sebagainya. Dan biasanya di sini orang tua suka agak ini apa namanya ingin buru-buru ya, karena memang yang operasi itu banyak. Jadi selalu menanyakan kapan gitu ya. Padahal itu sudah dijadwalkan. Ya, kita tidak bisa juga memaksakan bahwa satu hari sampai 10 operasi itu tentu nggak mungkin ya. Nah, itu pengobatan yang pertama. Selanjutnya, di dalam pengobatan itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan, dijelaskan juga kepada keluarga pasien, yaitu rencana perawatan sudah dijelaskan. Oh, ini misalnya seminggu. Ternyata tidak mungkin seminggu karena selama pengobatan terjadi efek samping yang tidak kita inginkan atau komplikasi dari operasi, ya. Misalnya operasinya terbuka dan sebagainya, sehingga harus dilakukan penanganan khusus dan harus diulangi lagi operasi, ataupun kita harus mengatasi dulu efek samping dari pengobatan lain, misalnya kemoterapi, sehingga akhirnya bisa dilanjutkan. Karena kalau kita pulangkan dalam kondisi seperti itu, mungkin tidak akan bisa dirawat di rumah secara biasa. Nah, dalam beberapa kondisi tertentu, itu kita bisa mengajak beberapa disiplin ilmu ya di dalam pengobatan. Jadi tidak hanya konsultan hemato-onkologi, bedah tumor dan sebagainya, tapi kadang-kadang nutrisi ikut, kadang-kadang hipertensi ikut dan sebagainya itu. Dan ini perlu dijelaskan kepada orang tua agar mereka paham bahwa si dokter yang menangani tidak bisa mencakup semua kondisi yang ada pada anaknya yang sedang sakit tersebut. Ya. Lanjut.
Hal-hal seperti ini pun juga perlu dibicarakan, ya. Jadi jangan sampai di tengah jalan kita baru memberitahukan beberapa masalah, ya. Misalnya seperti ini biasanya dilakukan atau dikerjakan oleh dokter bedah untuk memberikan informasi seperti ini, ya. Nah, di dalam operasi kadang-kadang dilihatnya, waduh, ini sudah ada yang terlibat. Nah, itu diangkat sekalian, sedangkan dalam waktu memberikan informasi tadi belum sampai ke sana, ya. Kemudian ada lagi, ini ada organ yang sudah terlibat, organ lain misalnya, ya, harus diangkat supaya eh, pengobatan menjadi lebih mudah yang selanjutnya dan kemungkinan sembuhnya juga menjadi lebih besar. Ya. Nah, ini harus kita sampaikan. Kadang-kadang ada orang tua yang menyatakan dia protes, loh kok kenapa jadi begini? Kan tadinya harusnya begini. Jadi mungkin ini pun sebelum dilakukan operasi harus sudah dijelaskan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Jadi harus secara rinci. Apalagi kalau sudah kita membuka mengoperasi badan seorang, apa saja bisa terjadi dan apa bisa juga kita lakukan. Nah, itu dalam operasi. Kemudian selama kemoterapi. Kalau kemoterapi biasanya hampir semua orang tua sudah mengerti. Kadang-kadang sudah buka Google dan sebagainya. Dan efek samping yang paling kita antisipasi yaitu mual, muntah, ya, rambut rontok, gangguan darah dan sebagainya. Tapi ini semuanya bisa, alhamdulillah kita bisa atasi. Nah, sehingga perjalanan pengobatan itu bisa menjadi lancar dan tidak tersendat. Tapi ada kala juga, misalnya begini, pada waktu kita berikan kemoterapi, pada siklus pertama ada terjadi gangguan darah yang kita sebut sebagai neutropenia, yaitu sel darah putih yang sangat rendah sehingga memudahkan infeksi untuk berkembang biak. Sehingga yang kita istilahkan biasanya yaitu sepsis. Kalau sudah terjadi sepsis, maka pengobatan akan berhenti dan kita harus mengobati dulu agar kita bisa kembalikan pasien sampai pada kondisi yang mungkin bisa dilakukan kemoterapi lagi. Lanjut. Nah, jadi ini rencana pengobatan yang kedua tadi, ya. Nah, sekarang ini memang betul bahwa protokol pengobatan itu sudah ada, ya. Justru yang tidak begitu sesuai protokol biasanya operasi, ya. Kalau kemoterapi biasanya sudah ada protokolnya semua. Segala efek sampingnya kita jelaskan, operasi juga dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang kita berikan dulu kemoterapi tadi saya katakan untuk memunculkan tumor supaya mudah diangkat. Kemudian juga ada radioterapi. Kemudian ada terapi sinar laser biasanya pada kanker mata atau retinoblastom. Ya, biasanya gitu. Kalau yang radioterapi bisa pada tumor ginjal, pada tumor testis dan sebagainya. Terus lanjut. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Tadi sudah disebut juga oleh Dr. Endang. Di sini saya harus perhatikan betul adalah yang hospital chaplain itu adalah seperti ulama gitu ya. Tapi kebanyakan ulama itu biasanya untuk orang tuanya tuh, ya, karena si anak belum bisa menerima. Ya. Kemudian yang paling penting juga psycho-oncologist, ya. Nah, ini nanti dijelaskan oleh Prof. Jin mengenai psycho-oncologist. Ini karena ini penting sekali, ya, untuk supaya pengobatan itu bisa berjalan lancar dan juga untuk jangka panjangnya bisa teratasi. Nanti ada home care, ada children's cancer support, parents group, dan ini juga penting. Saya rasa UAI sudah punya semua itu, ya. Nah, jadi ini tidak boleh dilupakan karena pengobatan kanker tidak hanya 1-2, tapi beberapa disiplin bekerja bersama. Ya. Lanjut.
Nah, sekarang kita sampai kepada pengobatan selesai. Ya, sudah panjang-panjang tadi kita singkat aja. Jadi ada beberapa kondisi yang membuat pengobatan dihentikan. Satu, atas permintaan keluarga. Masih ada tuh, ya. Karena melihat begini, dari dok, udah deh saya udah pasrah, nggak usah diteruskan. Anaknya tambah sakit, gini-gini, toh tidak ada perubahan. Toh dokter bilang ini penyembuhannya cuma di bawah 50%. Ya. Terus dua, atas indikasi medis. Ya, atas indikasi medis pun ada beberapa kemungkinan. Lanjut. Nah, ini dia. Ya. Kalau penghentian terapi oleh tim medis ada beberapa. Satu, pengobatan selesai. Ya, misalnya yang sering tuh kita lakukan pada leukemia. Sudah selesai protokol, sudah selesai, siap, kita awasi aja. Kedua, tim medis menganggap berarti kok ini udah diobat sampai berapa siklus kok tumornya masih ada aja malah tambah besar. Sedangkan si pasien sudah menderita gangguan fungsi hati, gangguan fungsi jantung, gangguan fungsi ginjal. Ini kalau diteruskan malah terjadi apa-apa, ya. Kemudian disinilah kita berunding lagi kepada orang tua. Kita jelaskan semuanya dan kemudian kita ikuti apa yang diminta oleh orang tua setelah mereka memperoleh sesuatu sehingga tidak sampai mengecewakan mereka atau ya katakanlah mungkin mereka asanya jadi terputus, tapi ya kita harus melakukan seperti itu. Yang terakhir adalah keadaan terminal. Keadaan terminal itu kita semua sudah sepakat ini tidak mungkin sudah tadi ada respons, mungkin arahnya itu ke terminal juga. Terminal itu sudah diapa-apakan nggak bisa, operasi nggak bisa, kemoterapi nggak bisa, ya. Kemudian disinar juga nggak bisa, tumornya tambah jalan, ya. Dan biasanya ini menyangkut tumor-tumor padat, ya. Ya leukemia sih tidak terlalu banyak. Nah, dalam kondisi begini biasanya kita hanya akan memberikan suportif, misalnya kalau transfusi perlu ya kita transfusi. Makanan kalau perlu ya kita pakai sonde dan sebagainya. Dan biasanya juga ini kalau ada permintaan oleh keluarga, kita bisa membantu perawatan di rumah, ya. Karena kasihan kalau di rumah sakit terus-menerus, orang tuanya juga susah, ya, waktunya banyak yang hilang. Jadi kalau di rumah lumayan dia lebih tenang, lebih bisa mengawasi lebih banyak. Terus lanjut. Nah, ini catatan ya. Pengobatan selesai. Jadi kalau berhasil itu biasanya sembuh. Ya kan? Ya biasanya banyak pada kanker-kanker stadium dini khususnya dan kanker yang juga secara patologi anatomi itu memang mudah dikendalikan, tidak terlalu ganas, ya. Tapi ada juga yang gagal. Tadi seperti saya katakan. Ya, jadi pengobatan selesai itu belum tentu berhasil, ya. Tapi bisa juga gagal. Gagalnya itu bisa karena obatnya, ya jangan sampai obatnya yang nggak ada, ya. Itu gagal itu karena memang tidak ada efek sama sekali. Nah, kemudian yang berhasil dan sembuh itu masih ada dua. Yang satu tanpa cacat, yang satu dengan cacat. Yang tanpa cacat biasanya sih kebanyakan tuh leukemia. Karena leukemia tidak diambil organnya, paling-paling diperiksa sumsumnya. Bagus apa belum. Tapi yang dengan cacat ini yang jadi masalah lebih jauh. Misalnya apa? Tumor mata. Saya punya satu dikirim oleh dokter mata, bayi kira-kira umurnya 2 bulan. Dua-duanya kena, ya, kena kanker mata. Satu sudah diambil, itu berat sekali. Satu masih ada, sedang diobati, sekarang dia di Spanyol sedang diobati. Satu lagi gitu, ya, ini anak
dokter. Itu kebetulan juga, tapi satu sisi aja kiri retinoblastom. Umurnya udah 3 bulan. Ya, di kemo ya mengecil, tapi masih ada penyebaran di dalam mata. Sudah diberitahukan oleh dokter mata bahwa ini harus diangkat. Jadi sampai sekarang tidak apa, saya tidak bisa berikan apa-apa. Maka disinilah pentingnya ya. Mungkin di sini peranan onkologis itu misalnya seperti Prof. Jin itu di sini yang paling penting di situ, karena sebagai dokter klinik kita tidak mungkin memberikan semuanya ya. Nah, ada juga satu pengalaman saya di sini. Yang tadi sebetulnya yang harus saya sampaikan tadi. Jadi ada seorang anak kira-kira umurnya 7 tahun, 7-8 tahun ya. Saya obati dengan leukemia. Ternyata kambuh. Waktu mau itu lagi apa namanya? Mau diobati lagi, anak itu sendiri bilang, "Sudah, saya nggak mau diobati lagi. Percuma. Karena kemarin itu kan nggak berhasil. Nanti juga nggak berhasil. Biar aja saya kesini." Sampai saya bengong aja ya. Sehingga orang tuanya juga tidak bisa bereaksi. Akhirnya ya sudah kita akhirnya sepakat untuk memberikan suportif dan paliatif saja. Nah, yang ini nanti yang tanpa cacat ini umumnya adalah mereka yang apa namanya yang diobati untuk leukemia dan sebagainya. Yang dengan cacat kita lihat yuk lanjut. Nah, ini dilihat ya, yang dengan cacat, misalnya retinoblastoma karena harus diangkat satu atau bahkan dua-duanya. Osteosarkoma, kadang-kadang harus diamputasi. Kanker testis, harus diambil testisnya satu. Nah, mengenai kanker testis itu, saya ada pengalaman satu kanker testis, saya sudah tawarkan pada orang tuanya, ini disinar apa diangkat. Ya, terus orang tua memilih diangkat, sudah diangkat sampai sekarang sih bagus ya, cuma ada masa keterbatasan psikologis. Tapi orang menganjurkan kalau kanker testis itu sebaiknya jangan diangkat testisnya, disinar aja. Maksudnya apa? Walaupun dia nantinya tidak bisa punya keturunan ya, tetapi sebagai laki-laki dia masih mempunyai testis, itu ya penting sekali ya. Untuk mereka ini. Jadi dia nggak tahu bahwa ini tesnya sudah tidak berguna, tapi yang penting dia punya testis gitu ya. Kemudian ada juga tumor-tumor lain yang walaupun diangkat tapi tidak kelihatan dari luar, ya misalnya tumor pinggang, tumor ovarium, kanker hati dan sebagainya. Ya, ini tidak kelihatan. Tetapi bagaimanapun juga di sini yang penting adalah bagaimana peranan kita, mungkin tadi psiko-onkologi dan sebagainya, orang tua, agar mereka itu yang mempunyai keterbatasan cacat ini dapat akhirnya menjalani kehidupan lebih baik. Karena banyak ya. Saya punya di dua retinoblastom, yang satu sudah menikah di sana, waktu menikah saya diundang tapi saya tidak datang. Ada satu jadi dokter ya. Jadi dokter satu jadi diangkat tadi satunya bagus sehingga beliau melanjutkan pendidikan menjadi dokter. Ada banyak juga yang lainnya ya. Yang memang yang paling banyak sampai dokter jadi apa segala itu yang penyintas leukemia karena secara fisik mereka bagus. Lanjut. Nah, jadi yang harus kita perhatikan untuk khususnya penyintas kanker itu yaitu pertumbuhan fisik, perkembangan psikologis ya, kemudian peningkatan kemampuan akademik, pengembangan kemampuan sosial agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif ya. Jadi jangan sampai mereka tergantung, walaupun misalnya matanya tinggal satu atau sama satu, tapi masih bisa kita usahakan supaya dia bisa mempunyai suatu kemampuan untuk dirinya sendiri paling tidak ya. Lanjut. Nah, ini terakhir bahwa kalau kita
melihat atau melihat mendengar ataupun mengamati anak-anak yang menderita kanker dan mereka meninggal, maka biasanya orang bilang maka kita akan berduka cita dua kali. Kenapa? Dia meninggal, anaknya satu dia meninggal karena masih sangat muda. Ya, hanya itulah yang yang kita suka kadang-kadang renungkan juga ya, walaupun kita sebagai dokter yang mengobati. Yes, ya. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan saya untuk memberikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.